Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Satu hal yang diminta oleh Allah kepada hamba-hambanya, yakni bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Selanjutnya salawat dan salam hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti jalannya, untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, untuk menghidupkan ajarannya, supaya di akhirat nanti Allah bisa menyatukan kita dengan para rasul, dengan para syuhada, dengan para ulama, dengan para salihin. Anak-anak ustaz semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah. Semoga belajar yang kita lakukan ini, selain dari mendapatkan ilmu, kita juga dikaruniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz doakan antum dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, tapi tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu agama dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, materi kali ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal apa saja yang perlu kita pahami, hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dari materi ini? Yang pertama adalah makna beriman pada kitab Allah dan penyimpangan kitab-kitab terdahulu. Satu, kitab Allah artinya kitab yang berisi firman atau perkataan Allah, ya. Jadi ada kitab yang isinya hanya firman Allah atau perkataan Allah, itulah yang disebut dengan kitabullah. Yang kita ketahui, kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu karena merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beraman kepada kitab-kitabnya. Berarti beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran adalah kitab yang paling utama di antara kitab-kitab Allah yang lain, karena kitab itulah, Al-Quran itulah sebagai kitab yang paling sempurna dan asli. Fungsinya apa? Fungsi Al-Quran itu sebagai penutup dan pengganti kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak lagi boleh diamalkan. Semua manusia wajib sekarang mengamalkan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Al-Quran diturunkan untuk pedoman dan petunjuk hidup umat manusia. Pedoman dan petunjuk itu gunanya adalah supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Maka selagi kita ingin berada di dalam jalan yang benar, di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengamalkan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, Allah yang menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Itu tertera di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menjaga Al-Quran itu. Kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak lagi asli. Kenapa? Karena sudah diubah isinya. Siapa yang mengubahnya? Orang-orang
Yahudi. Jadi kitab-kitab Allah itu yang dulunya diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, ajaran-ajaran yang telah diberikan itu kalau mereka merasa tidak cocok, tidak sesuai atau tidak pas untuk ukuran mereka, tidak mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka ganti. Mereka tukar dengan apa yang mereka mau. Nah, akhirnya rusaklah isi dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Namun Al-Quran sampai akhir zaman maka isinya tidak akan pernah ditukar atau diubah sedikit pun. Nah, itulah Ustaz materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah mempelajari ini kita semakin tinggi kecintaannya terhadap kitab suci Al-Quran, semakin rajin dalam beribadah, semakin sungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat Al-Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu kelak ketika tidak ada lagi pertolongan dari manapun. Akhir kalam, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan Allah mudahkan kita dalam setiap urusan kita. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.